Halo sahabat Lombok, kenapa orang Lombok disebut suku Sasak? Mengapa mesti pertanyaan identitas orang Sasak? Apa konteks sejarahnya? Bukankah pertanyaan soal identitas seharusnya sudah selesai? Bukankah kehidupan masyarakat Sasak sejauh ini berjalan baik-baik saja? Bukankah tidak ada hal luar biasa yang mengharuskan pembongkaran identitas mereka? Pertanyaan-pertanyaan senada muncul di kalangan para pemikir Eropa abad pencerahan. Hal yang sama muncul di kalangan para pemikir Arab pasca kolonialisme, terutama sejak tragedi 1967. Pada konteks Indonesia, Mokhtar Lubis misalnya pada tahun 1977 mempertanyakan siapa sebenarnya manusia Indonesia itu. Benang merahnya adalah setiap kali ada tentang sejarah yang kemudian disebut oleh kegelisahan para intelektual, ketika itulah pertanyaan tentang identitas menemukan justifikasinya. Dalam kondisi ini, geger identitas pun terjadi. Pilihan yang segera muncul ke permukaan. Satu di antara tiga melebur dengan identitas yang kuat, yang memang bahkan yang menjajah, keluar dari percaturan dengan romantisme ke masa lalu, dan memeluk kuat identitas lama yang tidak lagi kompatibel dengan perubahan zaman atau konstruksi ulang identitas berbasis masa lalu dengan kehendak kuat untuk menyosong masa dengan identitas baru agar tetap eksis dalam pergaulan antar bangsa, antar komunitas. Pertanyaan tentang masa depan orang Sasak adalah pertama kali pertanyaan ini tentang identitasnya. Selama pembongkaran dan penyusunan ulang identitas tidak dilakukan, maka masa depan orang Sasak tidak akan pernah berpijak di atas kakinya yang kuat. Sejarah orang Sasak adalah sejarah kolonialisme, hegemoni atau paling tidak dominasi pemerintah dari, oleh, dan untuk orang Sasak belum pernah betul-betul terjadi, kecuali dalam waktu sekitar 2 dewasaan terakhir. Pergantian kekuasaan dari waktu ke waktu dalam rentang sejarah yang panjang di masyarakat Sasak terjadi dari satu order ke order yang lain. Memang benar, banyak kerajaan pernah eksis di bumi Sasak. Namun sejarah kerajaan itu adalah sejarah konflik, intrik politik dan berujung pada pendudukan oleh kekuatan-kekuatan luar, mulai dari Majapahit, Makassar atau Goa, Karangasem, Belanda dan Jepang. Setelah Indonesia merdeka sekalipun tempuk pemerintahan masih juga dipegang oleh outsider, hingga pada tahun 2003 Haji Lalu Serinate tercatat sebagai orang Sasak pertama yang menjadi gubernur Nusa Tenggara Barat. Suku Sasak meyakini bahwa agama dan adat sama-sama bisa berjalan tanpa yang satu menafikan yang lain. Lebih dari itu, Pernata adat dengan segala simbol yang dimiliki adalah bentuk pengejawatahan dari ajaran agama Islam dalam hal ini. Sistem nilai dalam kebudayaan Sasak terdiri dari 3 lapis. Lapis terdalam adalah nilai dasar filosofis. Lapis kedua adalah penyangka atau moral. Dan lapis ketiga adalah simbol aplikatif dari 2 lapis sebelumnya. Inti identitas orang Sasak adalah gabungan antara agama Islam dan adat. Adat dipahami sebagai pengejawatahan dari ajaran agama. Formasi ini terbentuk oleh sejarah tanah air, model produksi, struktur sosial, bahasa, seni, dan politik kekuasaan. Bauran berbagai unsur dari bentuk formasi pengetahuan tipikal pada masyarakat Sasak, mekanisme mengalir dari agama sebagai hulu dari segala pengetahuan, kemudian diturunkan ke pranata budaya dan artikulasikan pada tulisan atau ucapan yang menjadi acuan perilaku orang Sasak kebanyakan. Inti perilaku adalah lurus atau lombok. Ucapan dan tindakan yang ditujukan pada berbagai perilaku spek akan memelihara keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, alam, dan semesta.